Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Heni selaku dosen pengampu mata kuliah Kapital Selekta Terapan yang telah membimbing kami dalam penyempurnaan progres penelitian pada bab 1 sampai dengan 3. Pada kesempatan kali ini, saya Yunia Mega Pratiwi, NIM 186100079, akan mempresentasikan hasil progres penelitian saya yang berjudul Optimasi Pendistribusian Produk Pati Garut pada UD 13 menggunakan metode goal programming. Pada bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan penelitian. Pada latar belakang menjelaskan mengenai hal-hal yang melatar belakangi alasan penulis mengambil permasalahan ini. Tanaman Garut merupakan jenis umbi-umbian yang dimanfaatkan untuk bahan pangan atau obat-obatan. Banyak masyarakat yang membuka usaha dagang produk pati Garut. Dalam penjualannya, pedagang dihadapkan suatu masalah dalam pendistribusian produknya. Manfaat dari kegiatan pendistribusian barang untuk memperlancar akses barang sehingga konsumen mendapat kemudahan dalam memperolehnya. Kegiatan pendistribusian banyak dijumpai di sekitar, salah satunya kegiatan yang dilakukan oleh UD 13 yang merupakan unit dagang di Kabupaten Tuban. Selama ini, UD 13 belum ada perencanaan dalam mendistribusikan produknya sehingga diperlukan perencanaan pendistribusian produk yang sesuai dalam mencapai tujuannya. Kegiatan dari perencanaan pendistribusian yaitu untuk mengantisipasi permintaan pasar yang bertambah seiring berjalannya waktu sehingga dapat memuaskan konsumen. Penggunaan metode goal programming merupakan cara yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah pendistribusian yang bertujuan mengoptimalkan jumlah produk yang didistribusikan ke satu daerah ke daerah lain. Goal programming dipilih pada permasalahan optimasi pendistribusian peti Garut pada UD 13 karena pada metode ini dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan beberapa tujuan. Penerapan metode goal programming dalam masalah optimasi pendistribusian telah dibuktikan pada penelitian sebelumnya yang berjudul Optimalisasi Pendistribusian Barang di PT Sinar Niaga Sejahtera Palu menggunakan metode goal programming yang disusun oleh Hidain Jaya dan Resnawati pada tahun 2018. Penelitian yang dilakukan di PT Sinar Niaga Sejahtera bertujuan untuk memperoleh hasil maksimum dari penggunaan mobil dan memperoleh hasil minimum untuk biaya pendistribusian barang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian barang di PT Sinar Niaga Sejahtera mempunyai kapasitas gudang yang bisa memenuhi kegiatan pendistribusian barang tersebut selama 1 bulan dan dapat memaksimalkan penggunaan mobil pada kegiatan tersebut. Selain itu, masalah optimasi pendistribusian menggunakan metode goal programming juga telah dibuktikan pada penelitian sebelumnya yang berjudul Optimasi Pendistribusian Gas LPG menggunakan metode goal programming studi kasus gas LPG PT Melayu Bumi Lestari Pekanbaru. Penelitian dilakukan untuk memenuhi tugas akhir di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian yang disusun oleh Ilyas Feroza pada tahun 2017 bertujuan untuk memenuhi permintaan gas LPG pada setiap daerah pendistribusian gas LPG agar tidak terjadi kekurangan atau keterlambatan pendistribusian gas LPG. Pada penelitian ini diperoleh hasil optimum dari pendistribusian gas LPG pada daerah pendistribusian di setiap minggunya. Selanjutnya, rumusan masalah yang dapat diambil dari uraian latar belakang adalah yang pertama, bagaimana tahapan optimasi pendistribusian produk pati Garut pada UD 13 menggunakan metode goal programming. Kemudian rumusan masalah yang kedua, yaitu ada bagaimana pendistribusian produk pati Garut yang paling optimal pada UD 13 menggunakan metode goal programming. Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui tahapan optimasi pendistribusian produk pati Garut pada UD 13 menggunakan goal programming. Yang kedua, untuk mengetahui pendistribusian produk pati Garut yang paling optimal pada UD 13 menggunakan metode goal programming. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah yang pertama, memberikan wawasan untuk penulis dan pembaca tentang optimasi pendistribusian menggunakan goal programming. Yang kedua, ada sebagai bahan masukan untuk distributor dalam mengoptimalkan jumlah produk yang akan didistribusi sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen dan jumlah pendistribusian produk tidak melebihi kapasitas persediaan produk di setiap bulannya.
Untuk mengarahkan agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan, maka perlu adanya batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk yang didistribusikan ada 3 kemasan, yakni kemasan A 500 gram, kemasan B 10 kg, dan kemasan C 25 kg. Selanjutnya, batasan masalah yang kedua adalah terdapat 6 daerah distribusi yang dikaji, yakni Surabaya, Rembang, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, dan Tuban. Selanjutnya, batasan masalah yang ketiga ada hasil yang diinginkan adalah distribusi produk paling optimum untuk mengoptimalkan keuntungan di setiap daerah distribusi per kemasan untuk setiap bulannya. Pada bab 2, kajian pustaka ini akan dijelaskan mengenai yang pertama ada pendistribusian, kemudian ada pendistribusian dalam kajian Islam, ada optimasi, pemrograman linier, goal programming, dan software Lingo. Yang pertama ada pendistribusian. Menurut KBBI, pendistribusian adalah proses, cara atau kegiatan mendistribusikan barang atau jasa. Peran distribusi sangatlah penting untuk menjamin barang atau produk dapat tersedia secara merata di setiap wilayah, sehingga diperlukan perencanaan distribusi untuk membangun strategi dalam mengembangkan penyaluran atau pendistribusian barang atau produk untuk mencapai tujuan. Menurut Akbar pada tahun 2018, tujuan dari kegiatan pendistribusian barang atau produk antara lain, yang pertama, terjaminnya kelangsungan kegiatan produk. Yang kedua, konsumen dapat memperoleh manfaat dari barang atau hasil produksi. Kemudian tujuan yang ketiga, memberi kemudahan konsumen untuk memperoleh barang atau produk. Kemudian yang kedua ada pendistribusian dalam integrasi Islam. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang, jasa, atau produk yang mempunyai tujuan untuk memenuhi konsumen. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi, Huwaladzi ja'ala lakumul ardo dalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Pada surat Al-Mulk ayat 15 menunjukkan bahwa Allah SWT menjadikan bumi mudah untuk dilewati, dijelajahi, digali, dan ditanami untuk tujuan memperoleh rezeki. Menurut tafsir Ibnu Katsir pada tahun 2015 ditafsirkan bahwa Allah SWT memberi kemudahan bagi siapa saja yang memberikan manfaat bagi orang lain. Salah satu contohnya adalah membantu memenuhi kebutuhan orang lain dengan mendistribusikan suatu produk ke suatu daerah ke daerah lain untuk memenuhi permintaan konsumen. Begitu pula apa yang telah diusahakan oleh UD 13 untuk menjadi distributor terbaik dalam setiap pelayanannya. Dan kajian pustaka yang ketiga ada optimasi. Menurut Wiktionary 2020, optimasi merupakan proses dalam mencapai nilai efektif atau nilai yang ideal. Optimasi merupakan pengoptimalan sesuatu atau merancang dan membuat sesuatu yang dapat dihasilkan dengan optimal. Optimasi adalah upaya yang mempunyai tujuan untuk memperoleh hasil, pendapatan, keuntungan, dan lainnya dengan memperhatikan batasan yang telah ditentukan. Tujuan dilakukannya optimasi bisa disebut dengan usaha untuk meminimalkan atau memaksimalkan hasil yang diinginkan. Sehingga persoalan dalam optimasi merupakan suatu persoalan yang menghasilkan nilai suatu fungsi dari beberapa variabel menjadi minimum atau maksimum dengan memperhatikan batasan yang ada. Menurut Riniwati dan Harahap pada tahun 2018. Kemudian ada pemrograman linier. Pemrograman linier adalah teknik aplikasi dari matematika pengembangan George B. Dantzig tahun 1947. Kata pemrograman berasal dari kata program yang merupakan persediaan kata untuk model perencanaan, sedangkan linier artinya semua fungsi persamaan atau pertidaksamaan matematis yang disajikan dalam permasalahan harus bersifat linier. Sehingga pemrograman linier dapat disimpulkan menjadi suatu cara atau teknik aplikasi matematika yang menyelesaikan persoalan yang mempunyai tujuan untuk meminimumkan biaya atau memaksimumkan keuntungan yang dibatasi oleh batasan-batasan yang telah ditentukan atau bisa disebut dengan
teknik optimalisasi, dan sistem kendala linier. Selanjutnya ada goal programming. Goal programming merupakan salah satu variasi khusus dari program linier. Tujuan dari analisis goal programming yaitu untuk meminimumkan deviasi penyimpangan DI main dan DI plus terhadap tujuan, target atau sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan syarat kendala yang ada. Perbedaan yang mendasar antara program linier dan goal programming yaitu pada tujuannya. Di pemrograman linier hanya terbatas pada analisis dengan tujuan tunggal atau single objective function, sedangkan pada goal programming dalam pengambilan keputusannya mengandung beberapa tujuan. Beberapa istilah yang digunakan dalam goal programming menurut Kaulusan, Rindengan, dan Langi pada penelitiannya di tahun 2020. Yaitu yang pertama ada variabel keputusan, decision variable yang dilambangkan dengan XJ, merupakan variabel yang akan dicari nilainya. Kemudian ada right hand side values atau RHS yang dilambangkan dengan BI, merupakan nilai yang menunjukkan sasaran atau tujuan yang akan dicapai, di mana I sama dengan 1, 2, sampai dengan M. Selanjutnya ada variabel simpangan atau divisional variable yang dilambangkan dengan DI main dan DI plus, merupakan variabel yang menunjukkan penyimpangan negatif dan positif dari RHS. Variabel simpangan negatif DI main digunakan untuk menampung penyimpangan yang ada di bawah sasaran yang telah ditentukan, sedangkan variabel simpangan positif DI plus digunakan untuk menampung penyimpangan yang berada di atas sasaran yang telah ditentukan, di mana I sama dengan 1, 2, sampai dengan M. Selanjutnya, fungsi kendala merupakan suatu kendala yang diekspresikan dalam persamaan matematik dengan memasukkan variabel simpangan. Fungsi kendala dapat dirumuskan sebagai berikut. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan M, AIJ XJ ditambah DI main dikurangi DI plus sama dengan BI. Dengan keterangan AIJ merupakan koefisien fungsi kendala, XJ merupakan variabel keputusan, dan BI sama dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai atau RHS. Selanjutnya ada fungsi tujuan atau goal yang dilambangkan dengan Z, merupakan tujuan atau sasaran yang untuk meminimumkan angka pada suatu penyimpangan dari RHS pada suatu fungsi kendala tertentu. Selanjutnya ada koefisien teknologi yang dilambangkan dengan AIJ, merupakan nilai-nilai numerik yang dikombinasikan dengan variabel keputusan yang akan menunjukkan penggunaan nilai RHS. Selanjutnya ada faktor prioritas yang dilambangkan dengan PK, merupakan tujuan-tujuan yang disusun secara ordinal dalam model goal programming yang menempatkan beberapa tujuan dalam susunan dengan hubungan P1 lebih penting dari P2 dan P2 lebih penting dari P3. Selanjutnya ada faktor pembobotan atau differential weight factor yang dilambangkan dengan WKL, merupakan ukuran matematik yang diekspresikan dengan angka kardinal dan digunakan untuk membedakan variabel simpangan di dalam suatu tingkat prioritas. Menurut Kaulusan, Rindengan, dan Langi 2020, secara umum model matematis dari goal programming terdiri dari 3 fungsi tujuan, yaitu meminimumkan Z sama dengan sigma DG negatif ditambah DG positif dengan batas bawah Q sama dengan 1 dan batas atas Q sama dengan M. Pada fungsi tujuan ini digunakan apabila variabel simpangan dalam suatu permasalahan tidak dibedakan menurut bobot atau prioritas, sehingga dianggap bobot atau prioritas bernilai sama. Kemudian ada meminimumkan Z sama dengan sigma PK dikali DG negatif ditambah DG positif dengan batas bawah Q sama dengan 1 dan batas bawah dan batas atas Q sama dengan M. Untuk fungsi tujuan ini digunakan apabila pada suatu permasalahan mempunyai urutan tujuan yang telah ditentukan, tetapi variabel simpangan yang di setiap tingkat prioritas memiliki kepentingan yang sama.
Selanjutnya ada meminimumkan Z dengan sigma WKL PK kali DQ negatif ditambah DQ positif dengan batas bawah Q sama dengan 1 dan batas atas Q sama dengan M. Pada fungsi tujuan ini digunakan untuk tujuan-tujuan yang diurutkan dari variabel simpangan di setiap tingkat prioritas dibedakan dengan bobot yang berlainan. Dengan keterangan Z sama dengan fungsi tujuan, Q sama dengan 1, 2 sampai dengan M, PK merupakan prioritas ke K, WKL merupakan bobot dari setiap prioritas, DQ negatif merupakan variabel simpangan negatif, dan DQ positif merupakan variabel simpangan positif. Selanjutnya ada software Lingo. Software Lingo merupakan software yang digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan tentang riset operasi, yakni program linier, non-linier, kuadratik, stokastik, dan optimasi model integer. Tujuan penggunaan software diharapkan penyelesaian dapat lebih efektif dan efisien. Untuk membuat model goal programming menggunakan Lingo dalam permasalahan optimasi harus memperhatikan 3 bagian utama, yaitu variabel, fungsi tujuan, dan batasannya. Pada bab 3 pembahasan tahapan yang dilakukan dalam optimasi pendistribusian produk Pati Garut pada UD 3 Walas menggunakan metode goal programming, yaitu yang pertama pengumpulan data, kemudian ada pengolahan data, selanjutnya ada penentuan target permintaan, kemudian ada hasil analisis data, dan yang terakhir hasil optimasi goal programming. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian tentang optimasi pendistribusian produk Pati Garut pada UD 3 Walas memerlukan data sebagai berikut. Data pertama yaitu data pendistribusian produk pada bulan Januari sampai dengan bulan September 2021. Kemudian data daerah pendistribusian produk Pati Garut. Kemudian ada data biaya pendistribusian produk per daerah distribusi. Dan yang terakhir ada data kapasitas persediaan produk per bulan. Tahapan yang kedua ada pengolahan data. Berikut adalah data yang akan digunakan pada penelitian ini, yang disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya ada penentuan target permintaan pendistribusian. Pada penelitian ini, untuk menentukan target permintaan yang akan dicapai untuk bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan melakukan peramalan permintaan dari konsumen menggunakan Microsoft Excel dengan trend moment. Berikut adalah tabel dari hasil dari target permintaan pendistribusian pada kemasan A, kemudian ada target permintaan pendistribusian kemasan B, dan ada target permintaan pendistribusian kemasan C. Selanjutnya adalah tahap dari hasil analisis data. Variabel keputusan merupakan variabel yang menentukan keputusan yang akan dibuat untuk mencapai solusi optimal. Variabel keputusan dilambangkan dengan XAC, di mana A merupakan jenis produk kemasan A, B, dan C merupakan daerah pendistribusian dari produk yang dilambangkan dengan angka 1 sampai dengan angka 6. Berikut adalah variabel keputusan dari kemasan A, yaitu XA1 sama dengan jumlah distribusi Pati Garut daerah B, XA2 merupakan jumlah distribusi Pati Garut daerah Rembang, XA3 merupakan jumlah distribusi Pati Garut daerah Gresik, dan selanjutnya. Dan ini ada pada kemasan B dan kemasan C. Selanjutnya ada fungsi kendala. Fungsi kendala merupakan gambaran terhadap kendala yang dihadapi untuk pencapaian tujuan. Fungsi kendala dapat dirumuskan dengan sigma AIC XJ ditambah DQ min dikurangi DQ plus dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas bawah dan batas atas I sama dengan M sama dengan BI. Dengan keterangan AIJ merupakan koefisien fungsi kendala,
XJ merupakan variabel pengambilan keputusan, dan BI merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai atau RHS. Berikut adalah fungsi kendala untuk optimasi pendistribusian produk pati Garut kemasan A pada bulan Oktober 2021 sebagai contohnya. Yang pertama ada kendala distribusi minimum pati Garut kemasan A. Kemudian yang kedua ada kendala permintaan distribusi pati Garut kemasan A. Selanjutnya ada kendala distribusi maksimum pati Garut kemasan A. Dan yang terakhir ada kendala ketersediaan pati Garut kemasan A. Selanjutnya ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan pada penelitian ini yang pertama ada memaksimumkan distribusi minimum pati Garut. Bentuk goal programmingnya adalah sebagai berikut. Ini adalah bentuk goal programmingnya. Kemudian yang kedua ada memenuhi permintaan distribusi pati Garut. Bentuk goal programmingnya sebagai berikut. Dan yang ketiga ada meminimumkan distribusi maksimum pati Garut. Bentuk goal programmingnya sebagai berikut. Dan yang terakhir ada memenuhi ketersediaan pati Garut. Bentuk goal programmingnya sebagai berikut. Sehingga berdasarkan fungsi kendala dan tujuan yang telah dijabarkan, maka fungsi tujuan model goal programming dari permasalahan ini dapat dirumuskan dengan min Z sama dengan sigma DI negatif dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas I sama dengan 6 ditambah sigma DR negatif ditambah DR positif dengan batas bawah R sama dengan 7 dan batas atas R sama dengan 12 ditambah sigma DS positif dengan batas bawah S sama dengan 13 dan batas atas S sama dengan 18 ditambah D19 negatif ditambah D19 positif. Dengan keterangan DI min merupakan simpangan negatif untuk tujuan distribusi minimum, DI DR min merupakan simpangan negatif untuk tujuan permintaan distribusi, dan DR plus merupakan simpangan positif untuk tujuan permintaan distribusi, DS plus merupakan simpangan positif untuk tujuan distribusi maksimum, D19 plus merupakan simpangan positif untuk tujuan memenuhi ketersediaan pati Garut, dan D19 min merupakan simpangan negatif untuk tujuan memenuhi ketersediaan pati Garut. Sekian presentasi progres penelitian saya dari bab 1 sampai dengan bab 3. Jika ada kekurangan atau kesalahan dari presentasi saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.